Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisabilillah Firman Firdaus dengan NRP 21031910007, dan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai materi Agile Mindset and Implementation to Improve Team and Product Quality yang telah disampaikan oleh Pak Maulwidhan Bagus, yaitu beliau sebagai founder dan CEO dari Rashid Institute. Kemudian Agile, apa itu? Pertama-tama, Agile berasal dari kata atau frasa agility yang artinya kelincahan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mengetahui tentang sejarah dari dibentuknya Agile. Pada tahun 1950 hingga 1990, waktu itu sedang gencar-gencarnya terjadi pembangunan dan pengembangan, baik di bidang infrastruktur maupun sistem informasi. Kala itu, masyarakat sedang gencar-gencarnya memilih menggunakan traditional approach atau waterfall model yang berisikan requirement yang terdiri dari dokumentasi dan use cases atau masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kemudian ada desain, itu mengerjakan arsitektur dan membagi atau menyebarkan tentang pembagian stakeholders. Kemudian implementation, itu yaitu pembangunan dan penyimpanan ataupun pengambilan data. Lalu ada verification, yaitu instalasi dan melakukan testing atau debug, dan maintenance, yaitu melakukan pengecekan error dan melakukan optimisasi dari kapabilitas produk. Kemudian pada tahun 1991 hingga tahun 2000-an itu terjadi ketidakseimbangan, karena banyak orang menganggap app development itu sama dengan membangun bangunan, padahal itu tidak sama. Dimana perbedaannya, jika kita membangun bangunan, maka kita pasti menerapkan konsep man-month, atau semakin banyak jumlah pekerja atau man-nya, maka pembangunan atau month-nya atau waktu pembangunannya itu pasti akan lebih cepat. Namun pada apps development, mereka sebenarnya menggunakan Brooks Law, yaitu tidak selalu jumlah orang semakin banyak akan menghasilkan waktu atau hasil yang optimal dari pembagian waktu tersebut. Kemudian akhirnya pada tahun 2001, Agile dibentuk oleh 17 orang yang berasal dari Amerika. Mereka membuat atau menciptakan konsep Agile ini agar membantu pekerjaan agar lebih cepat dilaksanakan. Nah, berikut ini adalah perbedaannya dari tim tradisional dan tim Agile. Pada tim tradisional, project manager atau tim leader itu hanya bekerja atau pekerjaannya hanya pada bagian atas atau bagian perencanaan dan pengaturan. Sementara orang-orang lain bekerja di bawahnya, yaitu menunggu arahan. Sementara dengan Agile, setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan self-organizing atau melakukan tasnya sendiri-sendiri. Sementara untuk tim leadernya itu sebagai fasilitator, atau jika kita ada masalah, kita bisa menanyakan dan meminta bantuan kepada sang project leader untuk melaksanakan pembantuan tersebut. Lalu Agile itu sendiri, pertama, tradisional dan Agile dalam development. Pada tradisional, development yang dilakukan melalui tahap requirement, kebutuhan yang diperlukan, lalu desain, itu menciptakan atau membuat desain dari
eh, produknya dan kemudian development atau melakukan pengembangan dari produk tersebut, kemudian testing, yaitu melakukan cek ataupun pengetesan terhadap produk, dan akhirnya terjadi di deployment pada tahap akhir, itu tahap untuk meluncurkan produknya. Tapi pada agile kita akan mengenal dengan metode sprint. Sprint sendiri itu merupakan gabungan dari gabungan atau turunan dari tradisional sistem, di mana kita tetap melakukan tahap development seperti tradisional, tapi perbedaannya yaitu kita melakukan perencanaan, lalu ada ada implementation, kemudian ada review, dan ada retrospect. Nah, 4 hal ini akan dilakukan secara terus-menerus selama waktu yang telah ditentukan, dan sprint tersebut akan dilakukan selama beberapa kali ataupun beberapa tahap hingga produknya telah benar-benar dapat dapat di deploy. Kemudian ada agile onion. Itu diagram yang terdiri dari apa saja itu yang terdapat pada agile. Pertama, yaitu mindset yang berada pada urutan teratas. Kemudian ada value, lalu ada principle, praktik, dan ada tools and process. Nah, semakin di atas posisinya, maka kekuatannya akan semakin kuat dan intangible. Lalu jika semakin ke bawah, maka akan berkurang kekuatannya dan lebih visible. Nah, kemudian perbedaan dari fixed atau yang telah atau tetap dan agile mindset itu pada kemampuan atau ability. Pada fixed itu kita telah ditentukan sebelumnya, dimana kita hanya bisa merencanakan dan berhenti di situ saja. Namun kalau ability, kita akan dapat bertumbuh seperti muscle atau otot. Kemudian untuk goals-nya, pada fixed kita pasti berada pada tujuan to look good. Sementara di agile kita adalah untuk to learn agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu challenge-nya yaitu avoid. Avoid di sini kita pasti akan melakukan penghindaran ataupun menangkal hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Sementara challenge di agile yaitu kita akan melakukan embrace atau semakin banyak masalah, maka kita harus menemukan solusinya, bukan menghindari permasalahan tersebut. Kemudian untuk failure atau kegagalan, itu jika pada fixed maka itu akan menghasilkan atau mencetak identitas dari kegagalan tersebut. Sementara dalam agile kita dari kesalahan tersebut akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan lagi. Lalu untuk effortnya, untuk fixed itu lebih ke arah newbie friendly atau untuk pemula. Sementara pada agile kita karena dibagi berdasarkan task tersebut, maka kita memerlukan mastery ataupun pembelajaran yang kuat. Lalu untuk reaction to challenge, kita pasti helpless atau pasti kesusahan karena challenge-nya kita avoid. Lalu untuk reaction pada challenge di agile, kita resilience atau semakin kuat. Kemudian ada teori X dan teori Y dari McGregor. Untuk teori X itu
biasanya orang dengan yang sesuai dengan teori X itu adalah orang yang lack integrity atau kurang integritas, kemudian menghindari pertanggungjawaban, bekerja sekecil mungkin, dan lebih menyukai arahan. Sementara di teori Y, orang tersebut pasti akan memiliki integritas, kemudian bekerja sesuai dengan objektif atau tugas yang diberikan, ingin mendapatkan hasil yang paling bagus, dan akan menentukan pilihan yang dilakukan. Nah, kemudian ada value atau manifesto statement dari value agile. Nah, untuk orangnya dari agile kita itu lebih mementingkan individual dan interaction dibandingkan dengan proses dan tools. Lalu customer collaboration dibandingkan dengan contract negotiation. Customer collaboration di sini artinya sebagai klien atau customer kita dapat ikut serta atau ikut andil dalam pekerjaan suatu produk. Kemudian pada produk tersebut kita untuk agile ada working software di atas comprehensive documentation. Artinya software atau produk yang bekerja itu akan lebih akan di atas atau diprioritaskan daripada comprehensive documentation atau dokumentasi yang lengkap. Lalu kemudian untuk responding to change, yaitu kita melakukan respon ataupun kita akan melakukan sesuatu apabila terjadi perubahan. Sementara lawannya yaitu following a plan atau kita mengikuti rencana. Kemudian ada 12 prinsip dari Agile. Yang pertama adalah customer satisfaction. Itu kepuasan customer. Kemudian welcome change atau kita akan menerima perubahan. Kemudian deliver frequently, kita akan meningkat atau memberikan hasil secara berkala atau berturut-turut. Kemudian working together, itu kita bekerja bersama-sama. Kemudian motivated team, kita akan saling membantu satu sama lain dalam hal apapun sehingga mood untuk bekerja akan bertambah. Lalu face to face, itu kita dapat saling bertemu satu sama lain antara anggota yang bekerja. Lalu working software, yaitu produk yang benar-benar berhasil. Lalu constant pace, waktu yang waktu yang dilaksanakan dengan cukup dan tidak terlalu berlebihan atau dalam waktu yang konstan. Lalu good design, itu desain atau rencana yang bagus. Kemudian simplicity, yaitu requirement yang tidak berlebihan. Lalu self-organization, di mana orang-orang memiliki task atau kewajiban sendiri-sendiri dan mengaturnya. Dan reflect and adjust, yaitu melakukan review ulang atau melakukan refleksi diri dan kemudian kita menyesuaikan. Lalu untuk practice dan framework dari Agile, kita ada Scrum, Lean Startup, XP atau Experience Programming, dan lain-lain. Kemudian untuk tools untuk Agile kita memiliki banyak sekali. Namun orang-orang pasti seringnya menggunakan GitHub, Google Drive, dan Google Document. Kemudian ada Agile Life Cycle. Agile Life Cycle di sini tidak seperti contoh yang di atas, di mana pada tahap awal kita memiliki roda 1, kemudian roda 2 dan alas dari mobil,
lalu bagian bagian badan mobil, dan kemudian atap serta bagian bagian internal mobil lainnya. Namun pada Agile kita berproses seperti ini. Kita mulai dari kecil seperti skateboard, kemudian skuter, lalu sepeda, sepeda motor, dan akhirnya di mobil. Lalu ada triple constraint of traditional dan agile versus agile. Pada konsep tradisional itu untuk pekerjaan atau tahapannya itu atau hubungan dari tahapannya itu fixed atau telah ditentukan. Sehingga jika dirubah-rubah maka akan berantakan. Sementara agile kita dapat melakukan secara bersama ataupun secara berbeda. Karena agile itu variabel atau bisa dilakukan secara variatif. Kemudian untuk grafik dari tradisional dan agile semakin pertama untuk yang tradisional atau waterfall model. Pertama, requirement yang kita butuhkan akan kecil, namun seiring waktu cost dari perubahannya pasti akan meningkat. Sehingga jika dipraktekkan mungkin akan sangat berat jika dilakukan. Sementara untuk agile dari awalnya saja memiliki requirement yang tetap ataupun yang tidak terlalu berubah-ubah dan sangat jelas. Lalu kemudian seiring waktu pekerjaan akan ideal jika menggunakan agile. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.